Hasan memandangi tiket bus di tangannya dengan perasaan datar. Malam itu, Bekasi diguyur hujan rintik dan udara dingin menyelimuti. Ia duduk di halte, menunggu bus malam yang akan membawanya ke Bandung. Ketika bus akhirnya datang, ia merasa lega. Bus berwarna biru dengan lampu interior yang redup tampak biasa saja, tak terlalu penuh, dan cukup nyaman untuk perjalanan panjang. Namun, saat ia naik, sebuah perasaan aneh menyelusup ke dalam dadanya, perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang salah. Hasan segera mencari tempat duduk di tengah, menghindari bagian belakang yang terasa lebih gelap. Penumpang lain tampak diam, terlalu sunyi untuk ukuran sebuah bus malam. Ketika ia menoleh ke samping, matanya menangkap wajah seorang pria tua dengan kulit pucat dan mata cekung yang menatap kosong keluar jendela. Ia mencoba mengabaikannya. Tetapi keanehan tak berhenti di situ. Setiap kali ia melirik penumpang lain, ia menemukan pola yang sama, wajah-wajah pucat, pandangan kosong, dan tubuh kaku seperti patung. Setelah 1 jam perjalanan, Hasan mulai merasa semakin tak nyaman. Tiba-tiba, tercium bau anyir yang sangat menyengat, seperti daging busuk yang membusuk terlalu lama. Ia menoleh ke arah belakang, berusaha mencari sumber bau itu, tetapi tidak menemukan apa-apa. Mungkin ada hewan mati di bagasi, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun, bau itu semakin menusuk, membuatnya hampir muntah. Aneh, tak satu pun dari penumpang lain tampak terganggu atau menunjukkan ekspresi apapun. Tak tahan dengan suasana mencekam itu, Hasan memutuskan untuk merekam suasana bus dengan smartphone-nya. Ia mengarahkan kamera ke sekeliling, merekam setiap sudut bus, termasuk wajah-wajah pucat penumpang yang membuatnya gelisah. Namun, ketika ia memutar hasil rekaman, bulu kuduknya langsung berdiri. Di layar ponselnya, bus itu kosong. Tak ada satupun penumpang, yang terlihat hanya dirinya sendiri yang tampak duduk di tengah, menatap ke kamera dengan wajah penuh kebingungan. Hasan merasa seluruh tubuhnya membeku. Ia memutar ulang rekaman itu berkali-kali, berharap ada kesalahan teknis. Namun hasilnya selalu sama. Bus itu kosong. Ia melirik ke sekeliling, dan semua kursi terlihat penuh dengan penumpang di matanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya dalam hati. Ia ingin segera turun, tetapi bus melaju terlalu cepat di jalan tol yang gelap. Tidak ada pemberhentian. Ia hanya bisa memegang erat tasnya, berusaha mengendalikan rasa takut. Hening yang menyeramkan tiba-tiba pecah oleh suara bisikan pelan di belakang Hasan. Suaranya lirih, serak, seperti berasal dari seseorang yang kelelahan. Kamu tahu, Kak, mereka tidak nyata. Suara itu membuat Hasan tersentak. Ia menoleh ke belakang, tetapi kursi di belakangnya kosong atau setidaknya terlihat kosong di matanya. Ia merasa mual. Siapa itu? Tanyanya dengan suara gemetar, namun tak ada jawaban. Bisikan itu lenyap, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam.
Hasan berusaha mengalihkan perhatian dengan menatap ke arah sopir. Namun, ada sesuatu yang janggal. Sopir itu tidak pernah menoleh ke belakang, bahkan tidak sedikit pun. Seluruh tubuhnya kaku, seperti patung, dan Hasan mencoba memanggilnya. "Pak, ini bus jurusan Bandung, kan?" Tetapi tidak ada jawaban. Sopir itu tetap diam, fokus menatap ke depan. Ketika bus melintasi jalan yang gelap dan sepi, Hasan mendengar suara ketukan pelan di kaca jendela di sebelahnya. Ia menoleh dengan ragu, hanya untuk melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di sisi jalan. Wajahnya tertutup rambut panjang basah. Tubuh wanita itu tampak seperti melayang di udara. Ketukan itu semakin keras. Meskipun bus terus melaju dengan kecepatan tinggi, Hasan menutup matanya, berharap semua ini hanya halusinasi. Ketika akhirnya bus berhenti, Hasan segera turun. Mendapati dirinya berada di sebuah terminal tua yang tampak usang dan terbengkalai. Ia menoleh ke belakang, berharap melihat bus itu, tetapi yang ia lihat hanyalah ruang kosong. Tak ada bus, tak ada penumpang, hanya keheningan. Ia berjalan ke pos keamanan di terminal itu, mencoba mencari penjelasan. Petugas yang berjaga memandangnya dengan wajah penuh kebingungan. "Mas, bus yang Mas maksud itu sudah tidak beroperasi sejak 10 tahun lalu. Ada kecelakaan. Semua penumpangnya meninggal," katanya dengan nada pelan. Hasan merasa dunia berputar. Ia tak bisa berkata-kata. Hanya bisa memandangi terminal kosong itu dengan dada berdegup kencang.